Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Saudara-saudara, saya telah banyak melakukan konfirmasi dan akan terus melakukan konfirmasi tentang pengakuan Yusuf Mansur tentang rumah-rumah tahfiz Darul Quran yang menurut dia ada 9.000 lebih di seluruh Indonesia. Saya mengkonfirmasi apakah benar rumah-rumah tahfiz itu adalah inisiasi diri dia, inisiasi Yusuf Mansur. Saya juga mengkonfirmasi apakah rumah-rumah tahfiz itu dibiayai atau dibantu pembiayaannya oleh Yusuf Mansur yang diambil dari keuntungan dia berbisnis warung stick and shake. Ini akan terus saya konfirmasi. Sudah beberapa rumah tahfiz yang saya konfirmasi dan ternyata semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu ditepis oleh mereka. Tahun 2022 yang lalu pada bulan Maret, saya menjambangi satu rumah tahfiz Darul Quran yang berafiliasi dengan Darul Quran Yusuf Mansur, itu di Cibitung, Bekasi. Namanya Rumah Tahfiz Fathahillah. Di sana saya bertemu dengan pengelolanya, yakni Bapak Panji Aji Parianto, Pak Aji Parianto. Ada satu pertanyaan yang kemudian dijawab oleh Pak Aji Parianto, apakah Pak Aji menerima bantuan dari Yusuf Mansur untuk pembiayaan pengelolaan rumah tahfiz yang Bapak pimpin? Ternyata Pak Aji mengatakan tidak. Pernyataan Pak Aji ini membuat Yusuf Mansur kesal. 1 bulan setelah bertemu dengan Pak Aji dalam bulan Ramadan, di awal Ramadan, saya bertemu dengan satu lagi pimpinan rumah tahfiz yang berafiliasi dengan Yusuf Mansur juga di bilangan Pondok Gede, Jakarta Timur maksud saya. Dari pimpinan rumah tahfiz ini saya mendapat informasi bahwa sejak wawancara saya dengan Pak Aji itu, pihak Yusuf Mansur memerintahkan kepada semua rumah tahfiz yang bisa dia hubungi agar jangan pernah mau menerima saya untuk melakukan wawancara, karena menurut pihak Yusuf Mansur saya selalu mengajukan pertanyaan yang menjebak. Padahal pertanyaan saya itu cukup dua pada intinya, apakah rumah tahfiz tersebut diinisiasi oleh Yusuf Mansur dan dibantu pembiayaannya oleh Yusuf Mansur. Hanya itu dua pertanyaan. Ternyata rumah-rumah tahfiz yang sudah saya hubungi dan pernah saya tayang di channel ini semuanya mengatakan tidak atau bukan dari Yusuf Mansur. Pada hari Jumat yang baru lalu, tanggal 4 Oktober 2024, saya mendatangi satu lagi rumah tahfiz yang menurut Yusuf Mansur pernah dipublikasikan adalah bagian dari rumah tahfiz yang dia bina di Jalan DKI, Perumahan Pura Bojonggede di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Saya dapati bahwa rumah tahfiz ini bernama Darul Mansur. Di situ juga saya mendapati sebuah prasasti di mana Yusuf Mansur meresmikan rumah tahfiz ini pada tahun 2014 yang lalu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa pada stasiun televisi TV One tahun 2017 yang lalu, Yusuf Mansur mengakui bahwa dia mulai masuk ke bisnis rumah makan warung stick and shake itu tahun 2010. Kemudian dalam tahun 2014 Yusuf Mansur meresmikan rumah tahfiz di Bojonggede ini. Dalam berbagai kesempatan Yusuf Mansur mengakui bahwa dia masuk dalam bisnis warung stick and shake ini untuk membiayai rumah tahfiz yang ada di seluruh Indonesia, ya termasuk rumah tahfiz yang dia resmikan ini.
sudah banyak publikasi yang Yusuf Mansur lakukan bahwa dia meminta sedekah maupun mencari keuntungan dari bisnis warung Stick and Seek untuk membiayai rumah tahfiz ini, termasuk yang berada di Bojonggede ini. Apa yang terjadi saudara-saudara setelah saya datang ke sana? Ternyata rumah tahfiz di Bojonggede ini yang bernama Darul Mansur, yang juga diresmikan oleh Yusuf Mansur, itu sebenarnya diinisiasi dan didirikan oleh Yayasan Keke Berdaya. Yayasan ini dan pemiliknya adalah pengusaha fashion yang kantor dan tempat produksinya tak jauh dari tempat berdirinya rumah tahfiz ini. Dan tempat rumah tahfiz ini berjalan itu milik dari Yayasan Keke Berdaya. Nanti seperti apa keberadaan rumah tahfiz ini, nanti ikuti saja perbincangan saya dengan Ibu Ayu namanya. Ibu Ayu adalah istri dari orang yang oleh Yayasan Keke Berdaya diserahkan untuk mengelola rumah tahfiz yang ada. Dan jadi Ibu Ayu dan suaminya adalah pembina sekaligus mengurus anak-anak yang datang belajar membaca Al-Quran di situ. Rumah tahfiz Darul Mansur di Bojonggede ini memperkuat anggapan saya selama ini bahwa ternyata rumah tahfiz yang belakangan diakui oleh Yusuf Mansur sebagai miliknya itu didirikan, diinisiasi oleh orang per orang. Kemudian mereka para pendirinya mencari cara dan jalan untuk membiayai rumah tahfiz itu dengan cara meminta orang yang bisa mengajar dan membimbing anak-anak untuk belajar mengaji atau membaca Al-Quran. Saudara-saudara, tak jauh dari rumah tahfiz ini, tepatnya di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor atau di Cibinong, tempat di mana pusat pemerintahan kota Bogor, Kabupaten Bogor maksud saya, itu berada, berdiri sebuah rumah makan warung Stick and Seek. Kita terus meyakini bahwa rumah makan warung Stick and Seek itu adalah milik Yusuf Mansur, baik usahanya maupun tempat atau lokasi tempat berdirinya rumah makan tersebut. Selama PT Warung Stick and Seek tidak menjawab pertanyaan saya yang pernah saya ajukan pada bulan Mei dalam tahun ini. Jadi rumah tahfiz itu keadaannya sangat memprihatinkan, termasuk yang berada di Bojonggede ini. Muridnya terus berkurang, terus bangunannya juga tidak ada pembaharuan, kemudian tidak sedikit yang sudah tutup. Sementara warung Stick and Seek yang oleh Yusuf Mansur dikatakan bahwa keberadaannya atau bisnis ini diniatkan untuk membiayai warung rumah tahfiz itu terus tumbuh di mana-mana, atau yang sudah berdiri itu masih tetap eksis. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan di sini bahwa pernyataan Yusuf Mansur bahwa dia yang menginisiasi berdirinya rumah tahfiz di mana-mana, juga dia meminta sedekah untuk membiayai rumah tahfiz itu, juga menurut dia warung makan atau rumah makan warung Stick and Seek itu diniatkan untuk membiayai rumah tahfiz itu. Saya telah mengkonfirmasi bahwa semua itu adalah bohong belaka. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di dekat Kompleks Perumahan Pura Bojonggede. Inilah lokasi Darul Mansur yang diresmikan oleh Yusuf Mansur tahun 2014 yang lalu. Dulu saya pernah kesini juga, masih ada identitas Darul Quran Yusuf Mansur. Tapi hari ini sudah sama sekali nggak ada, dan tempatnya seperti itu. Hari Jumat tanggal 4 ya? 4 Oktober 2024 saya di rumah tahfiz Darul Mansur di Bojonggede, Bogor. Ini Ibu Ayu dan suaminya diminta oleh Ibu Ika
pemilik yayasan Keke Berdaya yang pengusaha fashion ya Bu. Pengusaha Fashion di depan sana di Bojonggede. Kebetulan beliau juga punya bangunan ini ya Bu. Iya. Jadi Bu Ayu dan suami diminta untuk mengajar anak-anak mengaji di sini. Yusuf Mansur sama sekali tidak ada tangannya sampai di sini ya Bu. Iya. Ibu terima kasih banyak Iya, sudah sama-sama, Pak. sambut kami. Gitu. Nah Bu, yang kata dia memang punya Ustaz Yusuf Mansur di sini. Ini pelakatnya memang dia yang meresmikan Pak untuk yayasan Keke. Di sana Bu? Keke Berdaya. Iya. Ini santri-santrinya. Nah, tapi sekarang masih. Cuman nggak mukim Pak. Oh. Jadi hanya pulang pergi aja buat santri sekitar, Iya. sama santri di Santri kampung. sekitar sini. Saya izin nyalain kipas dulu kali ya Pak Bu. Nggak apa-apa sih. Bu. Biar nggak. Mohon maaf Pak ini dicetrekin ini Pak. Ini ya. Iya. Biar apa namanya nggak gerak. Oh. Oh ini. Nah, atas. Oh, kira ini nih. Bu, tapi masih gabung dengan Yusuf Mansur. Enggak, kalau dari sistem kita terpisah dari KPA. Terpisah. Terpisah. Terus yang gabung apanya Bu? Kemarin hanya meresmikan aja sih. Hanya resmikan aja. Ya makanya namanya Rumah Tafis dari Mansur. Waktu mau dibuka itu kata beliau ya udah pakai nama saya gitu. Dia nggak ada dukungan Kebetulan apa? memang nggak ada, udah terpisah. Terpisah. Sempat gabung gitu. Sempat deket sih memang. Waktu itu kan CEO Kekenya itu Kang Randy. Sama Bu? CEO-nya Kang Randy Saputra. Randy Saputra itu siapa Bu? Ustad ada sih IG-nya juga Ustad Randy ini. Ustad Randy. URS. Oh, URS. Iya, Randy Saputra. Oh, Randy Saputra. Oh, yang punya. Yang CEO-nya. CEO-nya. Yang punyanya Bunda Tika. Oh, yayasan itu. Iya, ini Yang plakatnya di sini. yayasan ini yang punya Bunda Bunda Tika. Tika yang meresmikannya Ayah Farid sebagai komisaris ya. Hah? Suami beliau. Suaminya Bunda Tika. Iya. Dan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu hanya kayak meresmikan aja. Oh, masukin aja. Tapi nggak gabung Nggak namanya. gabung. Tapi namanya Darul Mansur. Iya, Darul Mansur. Yang namanya siapa, Bu? Kalau menurut sejarah sih saya dengarnya dari Kang Randy-nya sih pakai nama apa? Saya aja gitu Darul Mansur. Oh. Yusuf Mansur. Yusuf Mansur dia minta pakai nama dia aja. Tapi guru-guru dia nggak ngirim nggak. Enggak. Apalagi ngirim duit gitu. Nah, ibunya yang sekarang yang diminta untuk ngajar. Iya, kebetulan pas kita gabung 2015. Mas Fian lagi ikut ayahnya dulu. Gabung 2015. 2015. Nah, ini diresmikannya 2014 bulan Ramadan. Jadi udah 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih. Bu, maaf Bu, kalau ketua yayasannya Bu Ica itu. Bu Ika. Bu Ica yang punya Iya, yayasan. punya. Beliau yang punya Keke Busana itu apa? Oh, ke sana itu. Yang di depan itu ada pabriknya, Oh, iya. sebelah Indomaret ya. Kalau bangunan ini punya? Beliau juga. Beliau juga. Oh, jadi beliau punya yayasan, Iya. terus bikin bangunan ini, Iya. terus ibu sama suami diminta untuk ngajar anak-anak Iya. di sekitar sini. Nah, Yusuf Mansur hanya pakai namanya saja, Meresmikan. meresmikan. Ada Jadi, tanda tangan beliau juga. Iya, jadi seleri ibu itu oleh Dari ibu Bunda Tika. Bunda Tika, bukan dari Yusuf Mansur bukan. Bukan. Oh. Sebetulnya kan ini awalnya pabrik pabrik fashionnya Biasanya Bunda Bu Tika. Tika. Terus sekarang pindah ke depan, lalu di sini kosong, akhirnya dijadikan Oh. rumah. Jadi Sayap sekarang sosialnya ibu dia. sama suami yang tinggal di sini Iya. di bawah naungan Ibu Ika Iya. atau yayasan Keke Berdaya. Oh. Walaupun yang resmikan itu Yusuf Mansur ya. Iya. Bu, berapa anak-anak yang diasuh Ibu? Kalau total semua sih 50-an mah ada ya Pak. Ya, anak sekitar sini aja. Iya, siang sore. Siang jam 2, sore jam 4 untuk khusus hari Jumat. Ya. Di setengah 3 sore kumpul semua. Sekarang nih. Karena mau ada Jumat berkah kita makan bersama. Oh. Makanya tadi saya Ini grup nih? masak. Oh, makanya di sini. Iya, makanya di sini bareng-bareng. Oh. Sebelumnya kita baca doa bersama dulu. Berarti kayaknya. kami kecepatan dong. Nanti kali setengah 3 ya baru mulai. Sekarang Sekarang bentar lagi sih ya. bentar lagi 12 menit lagi nih. Iya, iya. Yuk. Terus suaminya lagi kerja. Lagi kebetulan diperlukan di tempat lain Oh. untuk Saya kiranya ini
dibiayain oleh Yusuf Mansur, oleh Anu gitu. Enggak ada. Sama Bunda Tika dibiayain Semua sebenarnya. Mungkin Bunda Tika sama Yusuf Mansur temenan kali ya. Kayaknya kurang tahu juga saya ya. Pokoknya waktu itu meresmikan beliau, mungkin WRS waktu itu kenal sama Yusuf Mansur gitu. Oh gitu. Iya. Semua kegiatan juga di kayak makan bersama gitu di backup semua Bunda Tika. Jadi memang nggak ada campur tangan Yusuf Mansur, walaupun pakai nama dia ya Bu. Iya, anak-anak juga dibebaskan infaknya Pak. Iya. Jadi full gratis. Tapi full gratis oleh Bunda Tika. Iya. Bunda Tika tuh usahanya fashion itu ya Bu. Fashion. Iya. Ini yang punya Bu itu ya. Iya, punya kakak. Iya, ini yang tantangan Yusuf Mansur 2014. Iya. Ya. Saudara-saudara, dari Darul Mansur yang di kompleks perumahan, dekat kompleks perumahan Pura Bojonggede itu, warung Stick and Shake yang sementara kita yakini dimiliki oleh Yusuf Mansur, itu yang terdekat dari Darul Mansur itu adalah di Jalan Tegar Beriman, pusat pemerintahan Kota Bogor. Ini jalan utama kota Kabupaten Bogor ya. Nah, ini warung Stick and Shake-nya. Saya dibantu oleh Kang Heri, driver kita. Maju Kang Heri, maju. Nah, ini warung Stick and Shake-nya. Tampak sepi dari luar. Ya, terus Kang. Terus satu kompleks dengan warung Stick and Shake ini adalah ada satu gym. Di situ tampak ada beberapa mobil, tapi di depan warung Stick and Shake-nya sepertinya sepi pengunjung siang ini. Jadi Darul Mansurnya terseok-seok, tidak ada uluran tangan dari Yusuf Mansur. Sedangkan warung Stick and Shake di Bogor, di Cibinong, itu masih terus dibuka. Terima kasih.